Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kita berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya hingga yaumil akhir nanti. Yang sama-sama kita hormati pimpinan pesantren Intan Ilmu Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala, yang kebetulan beliau hari ini berhalangan hadir. Yang saya hormati sekretaris pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan Ustadz Arif Usman Anugraha, serta para kepala divisi, kepala UPT yang ada di pesantren Intan Ilmu. Tak lupa juga yang sama-sama kita banggakan para pegawai, asatizah, ustazah, serta keluarga besar pesantren Intan Ilmu yang sudah berhadir pada hari ini. Izinkan saya membawa acara pada hari ini, membacakan susunan acara kita yang diadakan pada 20 Safar 1446 Hijriah atau bertepatan pada 25 Agustus 2024, yang dimana ini adalah Tanasu Syahri ke-7 pesantren Intan Ilmu, yang alhamdulillah mudah-mudahan acara ini bisa konsisten berjalan setiap bulannya. Adapun acara pada hari ini, yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua itu ada nasihat dari Ustadz Muhammad Suaidi Yusuf, yang ketiga itu ada nasihat kedua dari Ustadz Arif Usman Anugraha, yang ketiga pengumuman, dan yang keempat ramah tamah makan-makan. Dan setelah itu baru boleh dipersilakan meninggalkan pesantren untuk pulang. Yang langsung saja ke acara yang kedua, yaitu mari kita sama-sama dengarkan nasihat dari Ustadz Muhammad Suaidi Yusuf hafizahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati rekan-rekan kalian, para asatidzah, para pegawai di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, beserta seluruh keluarga yang hadir pada acara sore hari ini di tempat yang mulia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini, di sore hari ini, Allah begitu banyak memberikan limpahan nikmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan sholat fardu asar berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Tanasuh Syahri
atau saling mengingatkan, saling memberikan nasihat di antara kita, dengan harapan bahwa semangat kita, kerja kita di pesantren tercinta ini akan selalu terjaga kualitasnya. Kemudian tidak lupa juga sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan sore hari ini ulun mendapatkan pesan dari divisi kesekretariatan Mas Faisal. Kata beliau, Ustadz tolong diisikan walaupun hanya yang ringan-ringan saja. Jadi bukan formatnya seperti seorang ustadz yang memberikan wejangan, tapi ini lebih kepada bagi kisahan. Insyaallah sore ini kita akan bercerita. Mudah-mudahan dengan cerita ini banyak hikmah yang bisa kita petik dan kita dapatkan, sehingga ketika kita mengarungi kehidupan bersama keluarga kita di pesantren, kemudian keluarga kita mungkin ada di rumah, bisa menteladani kisah yang insya Allah akan kita sampaikan. Adapun kisah tersebut adalah kisah kehidupan Nabi kita. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah, dan beliau juga adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari keturunan beliau lahirlah para nabi, hingga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga dari nasab beliau. Beliau adalah nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam bersama keluarga beliau. Kisah ini dimulai dari Nabi Ibrahim yang tinggal di daerah Irak. Beliau tinggalnya di daerah Irak. Beliau menikahi seorang perempuan yang merupakan anak dari paman beliau. Begitulah yang disebutkan oleh para sejarawan. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah itu adalah anak dari paman beliau. Kemudian Sarah akhirnya mengimani Nabi Ibrahim. Sarah beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim bersama istri tercinta beliau tadi itu melakukan sebuah perjalanan jauh dari Irak menuju ke Palestina, lalu ke Syam. Kemudian setelah itu sampai tiba di wilayah Mesir. Jadi itu kalau kita tarik, kalau kita lihat di atlas, di peta, dari wilayah Irak sampai ke Palestina, ke Syam, kemudian sampai ke Mesir. Mesir itu kan berada di wilayah mana? Benua apa? Benua Afrika. Itu harus menyeberang. Jauh sekali jaraknya. Dan perjalanan jauh tersebut ditempuh oleh Nabi Ibrahim bersama istri beliau Sarah. Sampai akhirnya tiba di Mesir, dan pada saat itu Mesir sedang dikuasai dan diperintah oleh seorang raja yang zalim, raja yang bengis.
Dan di antara kebengisan raja tersebut adalah semua perempuan cantik yang ada di Mesir, atau perempuan yang cantik datang ke Mesir, itu pasti akan diambil oleh si raja. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim dan istri beliau Sarah, dan kebetulan Sarah ini adalah perempuan yang cantik sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Raja ini mengetahui kedatangan Nabi Ibrahim dan istrinya, dan tahu bahwa Sarah adalah perempuan yang cantik. Kemudian dipanggillah Ibrahim dan Sarah untuk menghadap sang raja. Dan tidak kalah bengisnya lagi, apabila perempuan tersebut memiliki seorang suami, maka si suami akan dibunuh. Si suami akan dibunuh. Akhirnya setelah Nabi Ibrahim dan Sarah tiba di hadapan raja, si raja ini bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, siapakah perempuan yang bersamamu ini?" Kemudian kata Nabi Ibrahim, "Hiya ukhti." Dia adalah saudariku. Oh, saudari, padahal adalah istri. Maksud Nabi Ibrahim adalah bahwa Sarah ini adalah saudari beliau, saudara beliau seagama, seiman, ya. Sehingga dengan jawaban tersebut Nabi Ibrahim lepas dari hukuman dibunuh oleh raja yang zalim tersebut. Kemudian bagaimana dengan istri beliau Sarah? Setelah Nabi Ibrahim lepas, beliau berdoa kepada Allah, meminta agar istri beliau dilindungi oleh Allah. Dan tidak kalah takutnya juga istri beliau Sarah, hingga akhirnya ketika raja ini memanggil Sarah ke ruangannya, ke tempatnya, dan ingin melakukan perbuatan yang buruk, ibunda Sarah berdoa meminta kepada Allah, "Allahumma in kuntu amantu bika wa bi nabiyyika wa ahsantu farji illa ala zawji fakfini hadzal fajir." Ya Allah, sebagaimana yang telah Engkau ketahui bahwasanya aku beriman kepadamu dan beriman dengan nabimu, dan aku menjaga kehormatanku dan kemaluanku kecuali atas suamiku saja. Tidak pernah kemaluanku ini kuberikan kepada orang lain. Aku benar-benar menjaga kehormatanku dan menjaga kesucianku. Maka ya Allah, jauhkanlah aku dari orang yang zalim ini. Dan ternyata doa Nabi Ibrahim dan doa Sarah dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Raja yang awalnya ingin mendekat, ingin memegang Sarah, diam membatu seperti orang beku. Mungkin kalau kayak sekarang ini mungkin bisa dibilang seperti orang yang kena stroke berat, gak bisa melakukan apa-apa. Tangan raja tidak bisa berkata, dan dia takut kepada Sarah karena dia tahu bahwa Sarah sebelum dia pegang,
sebelum dia mau pegang, Sarah sempat mengucapkan doa tersebut. Kemudian si raja ini ternyata takut dengan Sarah. Kemudian meminta kepada Sarah agar dia dilepaskan dari apa yang menimpanya. Dan raja ini berkata kepada para pengawalnya, pada para tentaranya, katanya, ma adkhaltum alayya insanan adkhaltum alayya syaitanan. Kata raja tersebut, ini yang kalian masukkan kepada aku ini bukan seorang manusia, ini adalah seorang syaitan. Kata raja tersebut, atliquha, oleh karena itu ayo lepas saja si perempuan ini. Akhirnya Sarah pun dilepaskan, kemudian sebagaimana yang diminta oleh raja agar Sarah kembali berdoa agar dia dilepaskan dan dibebaskan dari apa yang menimpanya. Akhirnya Sarah berdoa dan si raja tersebut kembali kepada kondisi awalnya lagi, seakan tidak ada terjadi apa-apa. Akhirnya raja ini takut kepada Sarah, melepaskan Sarah dan Ibrahim, bahkan akhirnya memberikan seorang pembantu yang bernama Hajar. Jadi inilah awal kisahnya, bagaimana Nabi Ibrahim dan istri beliau Sarah bertemu dengan Hajar. Jadi Hajar ini adalah seorang Misriyah dari Qibtiyah, orang Mesir aslinya beliau ini. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim kembali lagi ke negeri Palestina bersama istri beliau dan bersama pembantunya yang bernama Hajar tadi itu, yang merupakan pemberian dari si raja tadi itu. Selama hidup di Palestina, kondisi kehidupan beliau semakin membaik. Harta bertambah banyak. Tapi usia beliau pun juga bertambah tua. Tapi ada satu yang beliau harapkan tapi masih belum beliau dapatkan. Apa itu? Seorang momongan. Belum punya anak. Padahal saat itu Nabi Ibrahim sudah berusia lebih dari 80 tahun. Karena Sarah melihat bahwa suaminya ini benar-benar kepikiran untuk memiliki momongan, akhirnya Sarah pun merelakan budaknya yang bernama Hajar tadi untuk dinikahi oleh Nabi Ibrahim, dengan harapan bahwa dari Nabi Ibrahim akan memiliki keturunan. Akhirnya Sarah dikawini oleh Nabi Ibrahim, dan tidak lama setelah itu ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun, Hajar melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim sangat berbahagia hati. Anak yang dinanti-nantikan sampai 86 tahun akhirnya datang, membuat keluarga beliau yang sebelumnya sudah bahagia bertambah bahagia lagi. Tetapi di sini ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji kekasihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim
untuk pergi ke sebuah tempat yang jauh dari Palestina dengan membawa istrinya Hajar tadi dan si anak bayinya yang belum lama dilahirkan oleh istrinya. Dan ini merupakan ujian yang sangat berat sekali bagi Nabi Ibrahim, karena kehidupan beliau di Palestina sedang bahagia-bahagianya, sedang rame-ramenya. Kehidupan yang diberikan oleh Allah berupa kenikmatan harta cukup, bahkan mungkin lebih daripada cukup. Kemudian yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, anak pun juga alhamdulillah sudah dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menuju ke sebuah tempat yang jauh. Tempat tersebut dengan dekat dengan Baitullah, dengan membawa istrinya Hajar dan anak bayinya tersebut. Akhirnya Nabi Ibrahim pun pergi, dan ketepatan pada saat itu Sarah pun juga memiliki rasa cemburu di dalam hatinya. Karena terlihat bahwa Nabi Ibrahim bahagia sekali dengan anaknya Hajar, dengan anaknya Hajar. Kemudian berangkatlah Nabi Ibrahim bersama istrinya dan bayinya tadi itu. Sampailah ke sebuah tempat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan ternyata tempat tersebut adalah sebuah dataran rendah, atau seperti lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit yang tinggi. Dan lembah tersebut adalah lembah yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhannya, bahkan tidak ada seorang manusia pun yang ada di tempat tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan istri beliau dan anak bayi beliau tadi itu di tempat tersebut. Sebagai seorang perempuan yang memiliki anak kecil dan yang tentunya juga membutuhkan kepada tempat tinggal, butuh kepada makanan, butuh kepada minuman, butuh kepada orang yang bisa melindunginya. Ini beliau mempertanyakan, wahai suamiku, apakah benar engkau akan meninggalkan kami di tempat ini? Tapi setiap kali Nabi Ibrahim ditanya oleh istri beliau, beliau tidak menjawabnya. Sampai akhirnya sang istri Hajar paham akan apa? Akhirnya beliau bertanya, wahai suamiku, Allahu amaraka bihada? Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk hal tersebut, hal ini? Nabi Ibrahim menjawab, na'am, benar. Kemudian disahuti oleh Hajar, idzan lan yudayyi'anallah. Baiklah suamiku, kalau begitu, kalau memang engkau melakukan hal tersebut karena diperintahkan oleh Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Insyaallah. Sebuah kekuatan imaniyah, sebuah ketundukan dan kepatuhan dari seorang perempuan yang bernama Hajar ketika mengetahui bahwa ini adalah perintah dari Allah, dari Tuhannya. Kemudian Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka berdua.
Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Doa beliau ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Firman Allah yang itu merupakan ucapan dari Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian dari zuriyahku, dari keturunanku, di sebuah lembah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, yang dekat dengan rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, Nabi Ibrahim berdoa, hendaknya mereka menjadi keturunan yang mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia agar condong kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, dan berilah mereka nikmat berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Dan doa Nabi Ibrahim tersebut diijabah oleh Allah. Keturunan Nabi Ibrahim yang ada di tanah gersang tadi itu, yang sekarang ini kita kenal dengan Mekah, dengan Bakkah atau Mekah, itu orang-orang yang mendirikan salat. Dan hati-hati kita kaum muslimin tentunya terikat dan condong dengan tanah Mekah tersebut. Tidak ada seorang muslim pun kecuali hatinya kepengen untuk sampai ke Mekah. Bahkan yang sudah sampai di Mekah, tahu bagaimana kondisi Mekah, melihat langsung, itu hatinya selalu ingin untuk bisa kembali ke tanah tersebut. Ini bentuk ijabah dari Allah. Dan di Mekah tersebut, rekan-rekan sekalian, tidak ada buah pun kecuali ada di Mekah. Walaupun tumbuhnya bukan di Mekah. Pisang ada di Mekah. Buah apa? Tin, buah zaitun, buah apa lagi? Timun, buah apa lagi? Buah salak, buah mangga yang tidak tumbuh di sana tapi ada di Mekah. Karena doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, kembali ke Palestina. Perbekalan makanan dan minuman yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Nabi Ibrahim untuk istri dan anak bayinya, itu hanya cukup untuk beberapa hari saja. Semakin hari semakin berkurang, sampai akhirnya habis. Tidak ada lagi yang tersisa dari perbekalan yang sempat disiapkan dan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan saking karena tidak adanya makanan dan minuman, ASI dari Hajar itu sampai kering, tidak keluar. Akhirnya bayi dari Nabi Ibrahim yang bernama Ismail itu menangis, meraung-raung. Sebagai seorang ibu dan sebagai seorang perempuan tentunya sangat cemas sekali dengan kondisi tersebut. Akhirnya Hajar berusaha untuk mencari bantuan. Beliau pergi ke bukit yang terdekat, naik, melihat apakah ada orang di sekitarnya. Ternyata tidak ada.
Kemudian beliau berlari-lari turun dari bukit tersebut, naik ke bukit satunya lagi. Dan berlarinya usaha yang dilakukan oleh Ibunda Hajar tersebut, itulah yang saat ini dikenal dengan sa'i. Dan Ibunda Hajar melakukan hal tersebut bolak-balik antara Safa dan Marwah, ya, bukit Safa dan bukit Marwah itu sampai 7 kali. Saking inginnya, saking gigihnya usaha beliau untuk mencari bantuan, sampai akhirnya setelah tiba di bukan putaran ya, apa ya, perjalanan beliau yang ke-7, beliau mendengar seperti ada suara air. Beliau datangi sumber suara tersebut, ternyata air tersebut muncrat dari bawah kaki anaknya, muncrat dari bawah kaki Nabi Ismail. Dan air tersebut air yang sangat jernih, dan airnya sangat sangat banyak, sampai akhirnya Ibunda Hajar berkata, Zamzam, Zamzam, Zamzam. Apa Zamzam itu artinya? Kalau Zamzama dalam bahasa Arab itu artinya adalah jamaah. Zamzam artinya ngumpul air. Karena beliau khawatir air ini yang mengalir deras itu mengalir tidak karuan kemana-mana, sehingga tidak bisa diambil dan dimanfaatkan, sehingga beliau akhirnya membuat di sisi-sisinya tersebut biar airnya tidak kemana-mana, dan itulah air yang sampai sekarang dikenal dengan air Zam-Zam, air yang terbaik di atas muka bumi. Dan air tersebut dari zaman Nabi Ismail hingga saat ini tidak pernah habis, tidak pernah kering, walaupun setiap harinya jutaan liter kubik itu dipompa, diambil untuk diminum oleh jutaan umat muslim, tidak pernah habis-habisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallah umma Ismail, semoga Allah memberi rahmat kepada ibunya Ismail. Seandainya beliau biarkan Zam-Zam tersebut mengalir, niscaya dia akan menjadi sebuah sungai. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari situ datanglah kabilah, dimulai dari kabilah Jurhum. Mereka minta izin untuk tinggal, sampai akhirnya Mekah menjadi kota yang seperti kita lihat sekarang ini. Nah, ikhwan sekalian, apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim bersama istri beliau Hajar dan anak beliau Ismail? Yang pertama adalah ketaatan dan ketundukan terhadap perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar, walaupun sudah memiliki kehidupan yang nyaman di tempat tinggal beliau di Palestina, tapi ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk pergi, bahkan perginya ke suatu tempat yang mereka tidak tahu bagaimana kondisinya, bahkan ketika melihat langsung tempat tersebut ternyata tempat yang tidak ada apa-apanya, tidak pernah terbetik dalam hati seorang Ibrahim dan seorang Hajar untuk membatalkan perintah Allah tersebut. Beliau berdua dengan penuh kepatuhan dan ketundukan kepada perintah Allah, melaksanakan apa yang diminta oleh Allah. Maka semestinya begitu juga dengan kita.
Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah memerintahkan kepada kita dengan sebuah perintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan perintahnya. Larangan-larangannya pun juga sudah jelas, maka semestinya kita tidak lagi mencari-cari alasan untuk tidak mengerjakannya. Dan ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan di pesantren ini merupakan bentuk khidmah kita kepada agama Allah. Ini adalah bentuk perjuangan kita untuk meninggikan kalimat Allah, dan kita diperintahkan untuk hal tersebut oleh Allah dan Rasulullah. Maka semestinya kita dan keluarga kita yang langsung bekerja di tempat ini atau keluarga kita yang mendukung kita dari rumah, jangan sampai terbetik dalam hati kita ada rasa sial dengan pekerjaan tersebut, rasa berat, rasa terbebani. Jangan. Kita harus pahami dan harus kita resapi bahwa ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Yakinlah dengan perintah tersebut. Bila mana kita menolong agama Allah dengan menyiapkan tempat pendidikan yang terbaik untuk para umat Islam, para santri, generasi yang akan menghadapi fitnah yang lebih besar dari fitnah yang kita rasakan sekarang. Maka kalau kita pahami tugas tersebut, semestinya dengan hati yang lapang dada, dengan hati yang terbuka, kita semestinya menikmati peran kita masing-masing di pesantren tercinta ini. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil hikmah dari kisah tadi tentang keimanan yang kuat kepada Allah dan takdir serta ketetapan Allah. Husnuzon dengan apa yang telah Allah tetapkan. Dari mana? Dari perkataan Hajar ketika dia berkata, "Idzan lan yudayyi'ana Allah." Kalau begitu maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ketika tahu bahwa suaminya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dengan penuh keimanan, dengan penuh husnuzon dari seorang Hajar, dia menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Maka semestinya begitu juga dengan keluarga kita, dengan kita dan keluarga kita. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama berjuang di pesantren ini, maka semestinya keluarga yang kita tinggalkan di rumah itu berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Oh Masya Allah, semestinya dia bangga, suamiku bisa membantu menyiapkan generasi umat Islam yang cemerlang. Pastinya begitu. Bukan malah menjadi beban dan pemberat bagi suami ataupun keluarganya yang ada di tempat ini. Ini hikmah yang kedua yang bisa kita petik dari kisah di atas. Kemudian yang ketiga, kita juga mengambil contoh kesabaran yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar alaihissalam. Bagaimana tidak merupakan sebuah kesabaran ketika Nabi Ibrahim
yang baru saja memiliki anak yang sudah dinanti-nantikan begitu lama, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan, bahkan ditinggalkannya pun di tempat yang ada alang-alang, di tempat yang tidak terprediksi sebelumnya. Maka ketika misalnya suami dari ibu-ibu misalnya bekerja di pesantren dari jam 8 sampai jam 4 sore misalnya, keluarga ditinggalkan sekian jam, 7 jam atau bahkan 8 jam, maka haruslah bersabar. Yang bekerja di pesantren bersabar, terpisah dari keluarganya, yang ditinggalkan di rumah pun juga bersabar. Karena kesabaran itulah yang akan membawakan kebahagiaan, kabar gembira. Wa basyiris sabirin, kata Allah, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kita bersabar, insya Allah kabar gembiralah ya yang akan kita dengar. Ibu-ibu yang di rumah akan mendengar kabar gembira insya Allah dari pesantren tempat suaminya bekerja. Istri yang bersabar, insya Allah suaminya pun akan mendengar kabar gembira dari rumahnya. Itu janji Allah. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kita harus bersabar. Yang bekerja di pesantren harus sabar, yang ditinggalkan di rumah pun juga harus sabar. Bayangkan, Nabi Ibrahim sangat-sangat sabar sekali ketika meninggalkan anak-anaknya di padang tandus yang tidak ada satupun orang manusianya. Sabar beliau. Lah ini si suami meninggalkan anak istrinya di rumah di tempat yang nyaman. Semestinya kesabarannya itu lebih besar lagi. Nah, harusnya lebih nyaman lagi ketika dia berjuang di pesantren Intan Ilmu. Karena keluarga yang ditinggalkan bukan ditinggalkan di tempat yang membahayakannya, tidak. Kemudian hikmah berikutnya, hikmah yang terakhir mungkin yang bisa ulun sampaikan adalah bahwa kita harus berusaha. Kita harus berjuang dalam perjuangan kita di pesantren. Ini bisa kita lihat dari perjuangan dan usaha yang dilakukan oleh Ibunda Hajar alaihissalam. Beliau tidak hanya berpangku tangan menunggu Allah menurunkan makanan dan minuman dari langit, tidak. Beliau berusaha, bahkan usaha beliau tersebut bagi ukuran seorang perempuan naik ke Bukit Safa, kemudian berlari-lari menuju ke Bukit Marwah sampai 7 kali dengan kondisi yang terik, tidak terisi makanan dan minuman di perutnya. Beliau berusaha, tidak berpasrah dan berpangku tangan diam di tempat, tidak. Perjuangan itu membutuhkan usaha. Perjuangan itu membutuhkan apa? Dan juga membutuhkan ketawakalan kepada Allah. Kita berusaha dan kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Allah yang akan membantu kita dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Nah, dari yang kita sebutkan tadi itu, endingnya adalah keberkahan hidup. Endingnya adalah keberkahan hidup. Dari keimanan, dari kepatuhan dan ketundukan, dari kesabaran, dari perjuangan, dari usaha dan tawakal, endingnya bisa kita lihat
bayi tersebut menjadi seorang nabi yang bernama Nabi Ismail. Tempat yang awalnya gersang, tidak ada satu orang pun, akhirnya menjadi tempat yang didatangi oleh seluruh kaum muslimin dari segala penjuru dunia, datang ke tempat tersebut. Itulah keberkahan. Dan mudah-mudahan dengan keimanan, ketabahan, kesabaran, husnuzonnya kita kepada Allah, perjuangannya kita, mudah-mudahan kehidupan kita, di rumah kita, keluarga kita juga akan mendapatkan curahan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang mungkin bisa ulun sampaikan. Barakallahu fikum, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas nasihatnya dari Ustadz Muhammad Suhaidi Yusuf hafizahullah ta'ala. Selanjutnya mari kita dengar nasihat yang kedua dari Ustadz Arif Utsman An-Nugraha hafizahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Para asatidzah dan rekan-rekan seperjuangan rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala beberapa menit ke depan kita ingin menyampaikan sebuah pesan dan nasihat yang pernah disampaikan oleh pimpinan kita Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala, yang ana pribadi merasa ini bukan hanya sekedar pesan dari seorang pimpinan kepada bawahannya, akan tetapi ia merupakan pesan dari seorang guru, seorang kiai kepada murid-muridnya, yaitu hendaknya menjadikan akhirat sebagai pijakan dan dasar untuk mengerjakan sesuatu, apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, khususnya di pesantren dan ilmu. Ketika mendapatkan instruksi dan perintah untuk memperbaiki lampu, untuk memasang listrikan, untuk menjaga keamanan, untuk menghidangkan makanan, untuk mendokumentasi kegiatan, untuk membuat perencanaan pembangunan dan lain sebagainya, selalu kita ingat bahwa dasari dan jadikanlah pondasi utama untuk mengerjakan itu semua adalah akhirat. Apa manfaat yang bisa didapatkan? Allah Jalla wa'ala akan mencukupkan urusan dunia kita. Tidak dipungkiri bahwa kita sebagai umat manusia memiliki banyak kebutuhan, terlebih lagi kita sebagai kepala keluarga. Banyak yang kita pikirkan, banyak yang perlu kita penuhi. Maka salah satu kunci dan cara untuk bisa mendapatkan kemudahan dalam hidup dunia dan akhirat adalah beramallah untuk akhirat. Nasihat ini kita dapatkan dari perkataan Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, di mana beliau pernah mengatakan bahwa para salafus salih terdahulu saling berwasiat satu sama lain dengan 3 buah nasihat. Nasihat yang pertama, man aslaha sariratahu aslahallah ala niyatah. Barang siapa yang memperbaiki hal yang tersembunyi dalam dirinya, maka Allah Jalla wa'ala akan memperbaiki sesuatu yang tampak dari dirinya. Dia akan memiliki nama yang baik dan nama yang harum tatkala dia memperbaiki sesuatu yang rahasia pada dirinya. Kemudian yang kedua, man aslaha bainahu wa bainallah aslaha bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla baik, maka dia akan mendapatkan atau memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Dan yang ketiga, man amila li akhiratih kafahullah amra dunyah. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah Ta'ala akan berikan kecukupan bagi urusan dunianya. Ini pesan dan nasihat yang sangat penting dari seorang guru kepada murid-muridnya, dan sangat pantas untuk dijadikan sebagai prinsip hidup. Terlebih lagi kita selaku pegawai dan orang-orang yang mengabdikan dirinya di pesantren intan ilmu. Kemudian pesan yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ibnu Uyainah, bahwa di kebiasaan para salafus salih terdahulu adalah saling memberikan surat,
menuliskan surat yang berisikan wasiat-wasiat dan nasihat. Dari poin tersebut kita bisa ambil pelajaran, khususnya nuansa pekerjaan di pesantren Intan Ilmu, di mana sebagaimana yang kita dididik dengannya, kita dididik untuk senantiasa unggul dalam setiap pekerjaan, baik yang sifatnya pekerjaan yang kaitannya dengan divisi kita masing-masing, atau yang sifatnya saling koordinasi satu sama lain. Yaitu meskipun kita memang dituntut untuk maksimal dalam setiap pekerjaan kita, jangan sampai untuk menghilangkan sisi kekeluargaan. Apa maksudnya? Kadang dengan tuntutan yang kita dapatkan dari adanya instruksi, dari ada perintah, muncul ada rasa kekhawatiran, dan itu manusiawi. Khawatir salah, khawatir jika ditegur, khawatir jika disalahkan. Kadang perasaan tersebut akhirnya melupakan sisi keluargaan satu sama lain, yang berujung kepada saling menyalahkan, saling menyudutkan, dan yang semisalnya. Kalau kita mengingat kembali sebagaimana dipesankan oleh Sufyan bin Uyainah, saling memberikan wasiat. Jika sekiranya didapati pada rekan-rekan kita atau tim kita ada suatu kekeliruan, maka alangkah indahnya jika sekiranya kalimat-kalimat yang baik yang tersampaikan dibandingkan dengan hal-hal yang kurang baik. Maka mudah-mudahan dengan sebab itu kekeluargaan pun akan semakin erat, bahkan ini akan menciptakan suasana kerja yang baik dan bisa menggapai keunggulan-keunggulan yang diinginkan di pesantren Intan Ilmu. Mungkin dua pesan itu saja yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, dan ini pesan pimpinan yang diberikan kepada kita semuanya, dan bukan hanya sekedar seorang pimpinan kepada bawahannya, tapi Anda pribadi melihatnya ini merupakan pesan seorang guru kepada murid-muridnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan atas nasihatnya dari Ustadz Arif Usman Anugraha. Selanjutnya ada beberapa pengumuman. Ada satu pengumuman dari rekan kita Al-Ustadz Muhammad Rizki. Jadi beliau ini akan melaksanakan pernikahan. Mana Ustadz Rizki ada hadir? Nah, izin saya membacakan. Jadi undangannya tempatnya di Majelis Ta'lim Al-Madani, Jalan Cilik Riwut, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Acaranya itu tanggal akadnya dan resepsi hari Ahad 4 Rabiul Awal atau bertepatan pada 8 September 2024. Jamnya itu dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Mungkin itu saja pengumuman yang dapat Anda sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa langsung menikmati hidangan yang sudah disediakan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.